Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sumarti, Magister Humaniora, selaku dosen mata kuliah Teori Belajar Bahasa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ernawati dengan ujung NPM 078. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yaitu tentang analisis pembelajaran bahasa Indonesia serta permasalahan yang dihadapi oleh siswa di jenjang SMA dan SMK. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan dapat dilihat pada gambar pertama. Hasil angket menunjukkan bahwa mayoritas siswa, sebanyak 99% siswa merasa tugas yang diberikan oleh guru sudah sesuai dengan kemampuan mereka dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran bahasa telah mempertimbangkan tingkat kesulitan yang tepat untuk siswa, serta guru telah berhasil memahami karakteristik dan kemampuan siswa sehingga tugas yang diberikan untuk siswa tidak terlalu sulit maupun tidak terlalu mudah. Selanjutnya itu pada gambar kedua dapat dilihat bahwa seluruh siswa 100% menilai bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah telah mengembangkan kemampuan mereka atau keterampilan mereka dalam menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis secara terpadu. Pada gambar ketiga dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa sebanyak 98% merasa metode pembelajaran yang diterapkan guru memudahkan mereka untuk memahami materi. Namun masih terdapat 2% siswa yang merasa kesulitan sehingga diperlukan guru untuk terus mengembangkan variasi metode pembelajaran, entah seperti diskusi kelompok, proyek, atau teknologi pendidikan yang menyesuaikan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Pada gambar keempat, sebanyak 90% siswa merasa pembelajaran bahasa Indonesia sudah memberikan ruang untuk mereka praktik berbicara dan menulis secara aktif. Hal ini membangun kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi siswa. Yang selanjutnya itu pada gambar kelima, data kelima. Terkait penguatan kompetensi siswa, 99% siswa merasa guru aktif membantu memperbaiki kesalahan berbahasa mereka. Ini menunjukkan bahwa peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing berjalan dengan baik. Yang selanjutnya data ke-6, dapat dilihat pada gambar ke-6. Sementara itu 74% siswa tidak merasa kesulitan memahami tata bahasa Indonesia. Namun masih terdapat 26% siswa lainnya mengalami kesulitan. Jadi guru perlu memberikan perhatian khusus pada siswa yang mengalami kendala, misalnya dengan remedial atau penjelasan tambahan. Pada gambar ketujuh, sebanyak 69% siswa tidak merasa bahasa ibu menghambat kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Namun masih terdapat 31% siswa masih merasakan pengaruh bahasa ibu yang menjadi salah satu hambatan mereka. Solusinya, di sekolah, guru dapat memberikan latihan lebih banyak dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya bagi siswa yang terbiasa menggunakan bahasa daerah di rumah seperti itu. Yang selanjutnya pada gambar ke-8 dapat dilihat bahwa motivasi belajar siswa terhadap bahasa Indonesia cukup tinggi, ditunjukkan dengan 88% siswa merasa termotivasi dan antusias dalam belajar bahasa Indonesia. Hanya 12% yang merasa kurang termotivasi. Dalam menangani masalah ini, guru perlu terus untuk menjaga dan meningkatkan motivasi siswa dengan pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka, gitu. Pada data 9, pada gambar 9, sebanyak 70% siswa tidak sering mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik dan benar. Namun 30% siswa lainnya masih merasa kesulitan. Jadi guru dapat memberikan latihan intensif dalam penulisan kalimat dan paragraf. Pada gambar 10 atau data 10 terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, hanya 66% siswa yang sudah merasa sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Namun masih terdapat 34% siswa mengaku jarang melakukannya. Maka dari itu perlu adanya program pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah dan kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya pada gambar 11, data 11, sebanyak 74% siswa menilai metode pembelajaran guru sudah cukup bervariasi dan menarik. Namun 26% siswa lainnya masih merasa kurang bervariasi. Guru dapat mencoba lebih banyak inovasi untuk solusinya, seperti memanfaatkan media digital, proyek kreatif, atau pembelajaran berbasis masalah atau project-based learning. Dapat dilihat pada gambar 12 atau data 12, lingkungan pembelajaran dinilai cukup mendukung oleh 77% siswa, namun 23% siswa masih merasa kurang mendukung. Maka dari itu, suasana belajar dan lingkungan belajar yang positif perlu untuk terus dibangun agar siswa merasa nyaman dalam belajar bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya itu pada data ke-13 atau gambar ke-13 mengenai fasilitas, 68% siswa menilai fasilitas dan media pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah sudah cukup tersedia. Namun masih 32% siswa menilai bahwa fasilitas dan media pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah belum cukup lengkap atau kurang lengkap. Yang siswa berharap adanya peningkatan fasilitas pembelajaran bahasa Indonesia seperti perpustakaan, akses internet, atau media pembelajaran digital. Pada gambar 14 atau data 14, hanya 20% siswa yang merasa sudah cukup sering mendapatkan kesempatan praktik berbicara atau menulis di luar jam pelajaran. Namun sebagian besar siswa, itu 80% siswa, merasa kurang mendapatkan kesempatan untuk praktik berbicara atau menulis di luar jam pelajaran. Solusi yang dapat dilakukan oleh sekolah, yaitu sekolah dapat menambahkan kegiatan ekstrakurikuler, lomba, atau kelompok belajar
belajar bahasa untuk memperluas kesempatan praktik siswa. Pada gambar 15 atau data 15, yang terakhir 57% siswa menilai sekolah kurang atau tidak pernah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan kemampuan bahasa Indonesia. Hanya 43% siswa sudah merasa sekolah cukup mendukung pengembangan bahasa Indonesia. Dengan mengadakan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, sekolah disarankan untuk menambah ragam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, seperti lomba pidato, cerpen, baca puisi, debat, atau teater. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.